Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi yang hidup setelah Nabi Adam alaihissalam dan sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Beliau dikenal karena kebijaksanaan, pengetahuan, dan ketabahannya. Meskipun hidup dalam masyarakat yang kurang mendukung kebenaran, Nabi Idris tetap teguh dalam keimanan dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Nabi Idris alaihissalam yang sebenarnya adalah Ahnuh. Sebab beliau dinamakan Idris, karena beliau banyak membaca, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Nabi Idris menjahit pakaian. Setiap kali beliau memasukkan jarum untuk menjahit pakaiannya, beliau mengucapkan tasbih. Jika pekerjaannya sudah selesai, kemudian pakaian itu diserahkannya kepada orang yang memesannya dengan tanpa meminta upah. Walaupun demikian, Nabi Idris masih sanggup beribadah dengan amalan yang sulit untuk digambarkan. Sehingga, malaikat maut sangat rindu berjumpa dengan beliau. Kemudian malaikat maut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawa makanan Nabi Idris, lalu beliau menikmati makanan tersebut. Kemudian beliau beribadah sepanjang malam. Pada suatu malam malaikat maut datang menemuinya, sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi malaikat itu menolaknya. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat maut itu dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai Tuan, maukah kamu berkeliling bersamaku untuk melihat keindahan alam sekitar?" Malaikat maut menjawab, "Baiklah wahai Nabi Allah Idris." Maka berjalanlah keduanya melihat alam sekitar dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya ketika mereka sampai pada suatu kebun, maka malaikat maut berkata kepada Nabi Idris alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, adakah Tuhan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuhan tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang Tuhan mau memakan yang haram?" Kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa oleh mereka bahwa mereka telah berkeliling selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala perilakunya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya Nabi Idris tidak dapat menahan rasa keingintahuannya itu. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu, siapakah Anda sebenarnya?" Malaikat menjawab, "Saya adalah malaikat maut. Tuankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" "Benar ya Nabi Allah. Sedangkan Tuhan bersama saya selama 4 hari. Adakah Tuhan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku, aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyantap makanan. Wahai malaikat, apakah tujuan Anda datang? Apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat menjawab, "Saya datang untuk menziarahimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan niatku itu." "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar kamu mencabut nyawaku." Kemudian Tuhan mohonkan kepada Allah, agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu. Malaikat maut pun menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut, agar ia mencabut nyawa Idris alaihissalam. Maka dicabut nyawa Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Di waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka ia menangis. Dengan perasaan hibah dan sedih ia bermohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya, dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali. Malaikat Israel membawa Nabi Idris ke surga dan ke neraka. Kemudian malaikat maut memeluk Nabi Idris, dan ia bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimanakah kamu merasakan rasa sakit dari maut itu?" Bila seekor binatang dikelupas kulitnya ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit daripadanya.
Jawab Nabi Idris alaihissalam. Lalu malaikat Israel berkata, padahal kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuan, ketika saya mencabut nyawa Tuan itu, belum pernah saya lakukan terhadap siapapun sebelum Tuan. Kemudian Nabi Idris berkata, wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan lagi kepada Tuan, yaitu saya sungguh-sungguh berhasrat melihat neraka, supaya saya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak lagi, setelah saya menyaksikan dahsyatnya api neraka itu. Malaikat Israel menjawab, wahai Idris, saya tidak dapat pergi ke neraka jika tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia membawa Nabi Idris ke dalam neraka. Maka pergilah mereka berdua ke neraka. Di neraka itu, Nabi Idris dapat melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa musuh-musuhnya. Seperti rantai-rantai yang panas, ular yang berbisa, api yang membara, timah yang mendidih, pohon yang penuh berduri, air panas yang mendidih dan lain-lain. Setelah merasa puas melihat keadaan neraka itu, maka mereka pun pulang. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam syurga. Sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya. Setelah itu saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat Israel menjawab, saya tidak dapat membawa Tuan masuk ke dalam syurga, tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam syurga. Kemudian pergilah mereka berdua, sehingga mereka sampai di pintu syurga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Dari situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam syurga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para wali-walinya, berupa buah-buahan, pohon-pohon yang indah dan sungai-sungai yang mengalir dan lain-lain. Kemudian Nabi Idris berkata, wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka mahukah Tuan memohonkan kepada Allah untukku, agar Allah mengizinkan aku memasuki syurga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka. Maka malaikat maut pun bermohon kepada Allah. Kemudian Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki syurga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam syurga. Beliau meletakkan sepatunya di bawah salah satu pohon syurga, lalu ia keluar kembali dari syurga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam syurga. Malaikat maut pun berkata, masuklah ke dalam syurga, dan ambil sepatu Tuan. Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, ya Idris, keluarlah. Nabi Idris menjawab, tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Dan firman Allah lagi yang bermaksud, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya syurga. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu. Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali, bahwa ia akan bertempat tinggal di syurga. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman yang bermaksud, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Dalam sebuah hadis, Nabi Idris disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Nabi Muhammad dalam salah satu surga selama Mi'raj. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik, gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, ini adalah Idris, berilah dia salammu. Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, selamat datang, wahai saudaraku yang alim dan nabi yang saleh. Sahih Bukhari. Nabi Idris dipercayai sebagai seorang penjahit berdasarkan hadits ini. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit dan Musa adalah penggembala.
Hadis riwayat Al-Hakim dikutip dari kitab Qasas Al-Anbiya, karya A.T.S. Salabi. Dalam dunia yang serba sibuk ini, kisah Nabi Idris alaihissalam mengingatkan kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah, berpegang teguh pada kebenaran, dan tetap kuat dalam iman, meskipun tantangan datang. Semoga kisah Nabi Idris alaihissalam ini menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, and subscribe saluran kami, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.